Yang dimaksud penderitaan lebih lanjut sesungguhnya adalah karena di dalam kehidupan kita, di alam sangsara ini, yang ada hanya perubahan, yang ada hanya ketidakkekalan. Apapun yang kita anggap sebagai milik, apapun yang kita anggap sebagai diri, sebagai aku, apapun yang kita lekati, yang kita anggap sebagai memberikan kenikmatan, semua sesungguhnya akan berubah. Perubahan itulah yang disebut sebagai penderitaan. Jasmani kita yang kita anggap sebagai milik akan terus mengalami perubahan. Kita tidak bisa mempertahankan jasmani kita untuk tetap awet muda, untuk tetap sehat, untuk tetap hidup. Tetapi kita harus mengalami ketuaan, sakit, dan suatu saat cepat atau lambat kita harus mengalami kematian. Itulah penderitaan. Termasuk adalah perasaan kita. Perasaan kita tidak selamanya kita bisa mempertahankan untuk mendapatkan, memperoleh perasaan yang menyenangkan. Tetapi dari waktu ke waktu kita terus mengalami berbagai macam perasaan. Dari perasaan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, jadi tidak menyenangkan menjadi netral, dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan karena perubahan inilah disebut sebagai penderitaan. Yadda nicang tang dukang. Jadi apapun yang tidak kekal, Sang Buddha mengatakan itulah penderitaan. Termasuk adalah persepsi kita, gambaran batin kita, apa yang muncul dalam persepsi kita, kenangan-kenangan kita, memori kita, itu juga terus berubah. Tidak selamanya kita mendapatkan memori kenangan yang menyenangkan, sweet memory, tidak bisa. Tetapi kita harus mengalami berbagai macam memori, kenangan, gambaran batin, persepsi yang juga tidak kita inginkan. Itulah penderitaan. Termasuk bentuk-bentuk pikiran ataupun kesadaran yang karena terus berubah, tidak bisa dipertahankan, itu disebut sebagai penderitaan. Dan selama kita hidup di alam sangsara, itulah yang kita sebut sebagai duka, penderitaan. Tetapi Sang Buddha tidak hanya mengajarkan kita, menunjukkan kita bahwasanya hidup adalah penderitaan. Yang seringkali ketika ada orang baru belajar agama Buddha dan membaca, mendengar bahwa Sang Buddha hanya mengajarkan duka, duka, dan duka, sehingga dianggap bahwa ajaran Sang Buddha ajaran yang pesimis. Memang betul, kalau Sang Buddha hanya mengajarkan apa itu duka tanpa mengajarkan lainnya, itu pesimis. Tetapi Sang Buddha juga menunjukkan kita bahwasanya ada sebab kenapa kita menderita, yang dikatakan oleh beliau di berbagai macam khutbahnya, termasuk khutbah pertama beliau, Dhamma Cakkappavattana Sutta. Apa yang menjadi sebab dari penderitaan? Yayang tanha punobhavika nandiraga sahagata tatra bidantini. Yang menyebabkan seseorang atau makhluk menderita itu karena tanha, nafsu keinginan yang disertai oleh kemelekatan dan kesenangan untuk menikmati kesenangan kesana kemari. Tanha, nafsu keinginan, yang sebenarnya hanya sekedar tua. Fisik kita mengalami ketuaan, itu bukan penderitaan. Hanya sekedar tua, itu bukan penderitaan. Tetapi kalau kita sudah menginginkan untuk tidak tua, kita menginginkan untuk tetap muda, itulah penderitaan. Hanya sekedar sakit, jasmani yang sakit, sebenarnya itu bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian kita sudah mengeluh, kita tidak mau, kita menginginkan supaya sakitnya hilang, menggebu dengan pikiran penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, menggebu-gebu supaya fisiknya sehat, tidak mau sakit, itulah penderitaan. Sekedar kematian juga sama, bukan penderitaan. Tetapi kalau kita ingin tetap hidup, itulah penderitaan. Termasuk adalah perasaan, sekedar perasaan, apakah perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral, hanya sekedar perasaan yang sedang berproses. Itu bukan penderitaan. Tetapi ketika muncul keinginan,
ingin supaya tidak mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan, ingin supaya yang muncul adalah perasaan menyenangkan, itulah penderitaan.